Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asina Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan pemfaktoran. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran kita, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Dalam kehidupan nyata, persamaan kuadrat bisa kita jumpai seperti, pernahkah Anda semua belajar bermain Angry Bird? Nah, di situ pelemparan Angry Bird terbang itu membentuk garis lengkung. Garis lengkung inilah yang nantinya dibawa ke matematika adalah berbentuk persamaan kuadrat. Atau Anda semua pernah ke taman, ada air mancur. Nah, juga air mancur ini juga berbentuk lengkung. Nah, ini juga yang kita gunakan nanti dalam persamaan kuadrat. Kalau begitu, apakah persamaan kuadrat? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. X tambah 3 sama dengan 9. Ini bukan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 3 sama dengan 9. Nah, ini baru persamaan kuadrat. X kurang 2Y sama dengan 6. Bukan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Ini bukan persamaan kuadrat. X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Ini dinamakan persamaan kuadrat. 3X kuadrat tambah 5X sama dengan 12 adalah persamaan kuadrat. Nah, dari contoh-contoh di atas ini, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota real. Contoh, nyatakan persamaan 3X kuadrat tambah 1 sama dengan X kali X kurang 3 dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, maka untuk penyelesaiannya kita mengingat pelajaran kelas 8, yaitu perkalian satu suku dengan dua suku. Nah, 3 kali X kuadrat hasilnya 3X kuadrat, 3 kali 1 hasilnya 3. Sama dengan X kali X kuadrat, X kali negatif 3 adalah negatif 3X. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas, 3X kuadrat dikurang X ditambah 3X tambah 3 sama dengan 0. Yang sejenis kita kurangkan 3X kuadrat dikurang X kuadrat, itu adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat ditambah 3X tambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ingat pelajaran kelas 8, perkalian satu suku dengan dua suku. Kita kalikan X kali X tambah 2. X kali X kuadrat, X kali 2, 2X. Atau kita balik menuliskannya, X kuadrat ditambah 2X sama dengan X kali X tambah 2. Nah, bentuk ini kita namakan pemfaktoran. X tambah 1 kali X tambah 4. Nah, perkalian dua suku dengan dua suku. X kali X kuadrat. Kemudian X kali 4, 4X. 1 kali X, 1 kali 4, 4. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. X kuadrat ditambah 4X tambah X adalah 5X tambah 4. Jadi, X tambah 1 kali X tambah 4 sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 4. Nah, kalau kita balik menuliskannya, X kuadrat tambah 5X tambah 4 sama dengan X tambah 1 kali X tambah 4. Nah, inilah yang disebut dengan metode pemfaktoran. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu 1 memfaktorkan, 2 melengkapi kuadrat sempurna, 3 rumus kuadratik atau rumus ABC. Menentukan akar PK atau persamaan kuadrat dengan memfaktorkan.
Faktorkan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Jadi, kita tetapkan dulu A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan cari dua bilangan jika dikali hasilnya C atau 8 dan dijumlah hasilnya B atau 6. Kita lihat dua bilangan, misal 1 kali 8. Maka jika dijumlah 1 tambah 8 adalah 9, tidak 6. Sekarang kita lihat 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, sudah sama dengan B-nya. Maka dua bilangan ini yang kita pakai untuk memfaktorkan, yaitu X tambah 2 kali X tambah 4. 2 ini adalah dari hasil yang kita dapat tadi jika dikali hasilnya C, jika dijumlah hasilnya B. Jadi 4-nya ini. Inilah hasil dari pemfaktorannya. Nah, untuk menentukan akarnya, X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. X tambah 4 sama dengan 0, maka X adalah negatif 4. Nah, inilah akar-akar dari PK, dari X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 4. Sekarang kita lihat memfaktorkan contoh yang berikutnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Kita tetapkan A, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya negatif 6. Nah, sama seperti tadi, jika dikali hasilnya C atau negatif 6, jika dijumlah hasilnya negatif 1 atau B. Maka kita lihat contoh bilangannya. Negatif 1 kali 6 adalah negatif 6. Kalau kita jumlah, negatif 1 tambah 6 adalah 5. Masih belum? Kita cari lagi. 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Tapi 2 tambah negatif 3, negatif 1. Nah, sudah sama dengan B-nya. Maka sama seperti tadi, dua bilangan ini langsung kita pakai. X tambah 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini 2-nya dan ini negatif 3. Ini dinamakan bentuk pemfaktoran. Untuk mencari akarnya, X tambah 2 sama dengan 0, maka X adalah negatif 2. X kurang 3 sama dengan 0, maka X adalah 3. Jadi ini akar-akar PK. Jadi akar-akarnya adalah X kurang 2 dan X sama dengan 3. Memfaktorkan dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 1. Kalau tadi contohnya adalah A sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. 3X kuadrat ditambah 4X kurang 15 sama dengan 0. Kita tetapkan A-nya. A-nya 3, B adalah 4, C adalah negatif 15. Nah, kita cara cari seperti tadi, cuman ada bedanya sedikit. Kalikan A kali C, artinya 3 kali negatif 15. Nah, 3 kali negatif 15 adalah negatif 45. Cari dua bilangan, jika dikali hasilnya negatif 45, jika dijumlah nanti hasilnya adalah 4. Kita lihat dua bilangan ini. 3 kali negatif 15 adalah negatif 45. Tapi 3 tambah negatif 15 adalah negatif 12. Kita butuh 4. Nah, negatif 5 kali 9. Nah, kalau kita jumlah, negatif 5 tambah 9 adalah 4. 4 sudah sama dengan B. Maka, dua bilangan ini kita pakai. 3X kurang 5 kali 3X tambah 9 bagi 3. Negatif 5 dan 9 adalah dari dua bilangan jika dikali hasilnya negatif 45, jika dijumlah hasilnya 4.
Nah, kenapa sekarang 3-nya? 3-nya diambil dari A. Jadi 3X bagi 3. Maka 3X kurang 5. 3X tambah 9 ini kita faktor sekali lagi, ibaratnya kita keluarkan, maka 3 kali X tambah 3. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 3, maka 3X kurang 5 kali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, inilah pemfaktorannya. Nah, 3X kurang 5 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5/3. X tambah 3 sama dengan 0, maka X adalah negatif 3. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan 5/3 dan X sama dengan negatif 3. Kita lihat contoh kedua. 6X kuadrat dikurang 11X tambah 3 sama dengan 0. Kita tetapkan A-nya, A sama dengan 6, B sama dengan negatif 11, C sama dengan 3. Nah, sama dengan tadi, kita kalikan A kali C, maka 6 kali 3 adalah 18. Cari dua bilangan jika dikali adalah 18, jika dijumlah adalah negatif 11. Contoh, 2 kali 9. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 9 adalah 11. Negatif 2 kali negatif 9 adalah 18. Jika kita jumlahkan, negatif 2 tambah negatif 9 adalah negatif 11. Negatif 11 adalah B. Maka sama dengan tadi, 6X kurang 2 kali 6X kurang 9. Ini didapat negatif 2, ini negatif 9. Bagi 6. 6 adalah A. Nah, 6X kurang 2 bisa lagi kita faktorkan. 2 kali 3X kurang 1. Nah, 6X kurang 9 masih bisa difaktorkan. 3 kali 2X kurang 3. Nah, sama kita bagi. Maka habis, tinggallah hasil faktornya 3X kurang 1 kali 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akarnya, 3X kurang 1 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1/3. 2X kurang 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3/2. Jadi, akar-akarnya adalah X sama dengan 1/3 dan X sama dengan 3/2. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota real. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.